Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, malam ini, malam 21 Juli 2025, kita mendengar beberapa kabar yang menyakitkan sekali dari tanah Gaza atau tanah Gaza. Pertama adalah beredarnya satu hashtag Gaza mati karena kelaparan. Maksudnya gimana? Pengepungan yang dilakukan oleh para penjajah ke wilayah Gaza sejauh ini sudah sekitar 622 hari. Itu begitu mematikan karena hampir semua bantuan kemanusiaan tidak bisa masuk kecuali lewat dua jalan. Jalan pertama lewat Gaza Utara yang itu dilakukan oleh CHCO atau Jordanian Hashimiyah Charity Organization. Ini milik keluarga kerajaan dari Yordania dan itu pun sangat terbatas. Karena apa? Yang bisa membuka dan menutup pintunya ya mau tidak mau adalah penjajah atau Israel di kawasan Gaza Utara. Yang kedua, dari kawasan Gaza Tengah adalah Gaza Humanitarian Fund yang didirikan atau dibentuk oleh Amerika Serikat dan tender atau pengadaan barang-barangnya dilakukan di wilayah Israel atau di Yordania. Nah, di Yordania itu maksudnya barang-barang itu datang dari Yordania ke wilayah Israel lalu kemudian di Israel lah baru dibeli. Dan ada beredar banyak sekali foto-foto yang menggambarkan ada satu sosok bayi yang tinggal tulang terbungkus kulit, literally tulang terbungkus kulit. Atau juga kemudian para jurnalis yang malam ini melakukan demonstrasi dengan cara ada meja, kemudian ada air dan garam. Udah mereka minum itu aja karena yang tersedia bagi mereka saat ini hanya air dan garam itu saja. Nah, sesungguhnya ini sesuatu yang mengerikan. Juru bicara kaum muslimin 2 malam yang lalu memberikan pernyataan, antum khusumuna amamallah. Kalian adalah lawan kami nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam perang ini, atau pertanggungjawaban kalian terhadap perang ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena gagal memasukkan bantuan kemanusiaan ke dalam. Tapi tentu ini menimbulkan sejumlah pernyataan atau pertanyaan. Sebetulnya sekarang situasi Gaza itu bagaimana sih dan situasi kemanusiaan di dalamnya itu bagaimana gitu loh. Oke, yang pertama, hari ini semua pintu masuk ke dalam atau keluar itu sudah dikunci semuanya. Ada kawasan Rafah yang yaitu poros Philadelphia itu sekarang sudah bukan lagi dikuasai oleh Mesir atau pemerintah kota Gaza atau pemerintah Gaza gitu ya, tapi itu sudah diduduki oleh penjajah. Sehingga saat ini tidak ada lagi jalan keluar atau masuk, dan bantuan kemanusiaan yang ada saat ini kalau tidak melalui Gaza Humanitarian Fund atau tidak melalui Yordania dari utara sana, dengan jumlah yang sangat-sangat sedikit, truk yang masuk itu cuma 30 setiap hari atau 20 gitu ya. Bayangkan jumlah penduduk yang seperti kota Depok, sekitar 2,5 sampai 3 juta orang. Tapi truk bantuan kemanusiaan yang masuk itu cuma sekitar 30 truk yang masuk, yang itu isinya gandum, kadang-kadang daging, kadang-kadang begitu saja, maksudnya daging kalengan gitu ya. Dan itu jelas tidak cukup, artinya satu keluarga hanya memakan satu porsi makan saja setiap hari, dan itu pun kalau ada. Memang masih tersisa sedikit lahan pertanian di kawasan Gaza Tengah atau di kawasan Khan Yunis misalnya, akan tetapi itu semua diblokade tentara musuh itu berjaga di titik sana. Itulah yang terjadi hari ini. Pertanyaan keduanya adalah, apakah bantuan kemanusiaan dari negara-negara lain tidak masuk? Kan kita hari ini melalui lembaga-lembaga yang kita rujuk gitu ya, mengirimkan bantuan kemanusiaan atau selalu menggalang dana, misalnya lewat Hands Foundation atau dari pemerintah lewat kita ke Basnas yang PNS gitu ya, atau kemudian dari berbagai kalangan, mau itu non muslim mau yang muslim juga, semuanya menggalang dana. Apakah masuk? Jawabannya tidak, tapi bukan tidak masuk karena tidak disalurkan, melainkan karena memang tidak bisa masuk, dicegah oleh para penjajah, sehingga saudara-saudara kita yang ada di Gaza itu tidak bisa menikmati bantuan kemanusiaan yang kita berikan. Ini memang adalah sesuatu yang miris ya, rekan-rekan sekalian. Ini memang sesuatu yang menurut saya aib besar di zaman kita hari ini, yang mudah-mudahan nanti kita bisa mencarikan solusinya sama-sama, dan kita sudah tahu bahwa solusinya bukan cuma sekedar diplomasi, tapi solusinya adalah adanya ancaman-ancaman militer dari negara-negara Islam atau negara yang mengaku Islam kepada tentara penjajah agar mereka setidak-tidaknya oke, nggak apa-apa deh perang dilanjutkan gitu loh, tapi buka koridor kemanusiaan gitu loh. Kalau kan sekarang permasalahannya adalah negara-negara Islam itu tidak semuanya simpati kepada gerakan H, tapi mereka
tidak juga menolong Gaza. Ini masalahnya. Ini lucunya ya teman-teman sekalian. Oke lah kalau mereka bilang mereka tidak menyukai gerakan H, terserah lah mau itu dituduh Syiah kek gitu ya, mau itu dituduh gerakan Khawarij dan lain sebagainya. Akan tetapi kan penduduk Gaza itu tidak semuanya anggota gerakan H. Anggota gerakan H itu paling hanya sekitar 100 ribu, ya 100 ribu orang, dan jumlah anggota brigadenya paling cuma sekitar 45 ribu. Sisanya yang 3 jutaan lagi itu bukan anggota gerakan H, tapi mereka adalah orang-orang umum saja yang hanya merupakan pemilihnya saja atau merupakan simpatisannya saja atau menikmati program-programnya saja sebagaimana yang ada di negara yang punya partai politik yang dominan. Begitu saja sebetulnya. Itu yang kedua yang mau saya sampaikan di sini. Meski begitu memang tampaknya negara-negara Islam, saya tidak menuduh, akan tetapi saya di sini dengan tegas mencurigai bahwa negara-negara Islam ingin bekerja sama dengan penjajah untuk melenyapkan gerakan H. Apa penyebabnya? Gerakan H inilah penghambat paling besar dari normalisasi yang dilakukan oleh negara-negara Islam terhadap penjajah. Ingat ya, normalisasi itu adalah bahasa penjajah saja sebetulnya, mengingat kejadian-kejadian sebelum perang 6 hari, perang Arab tahun 1967, atau kejadian-kejadian seperti sebelum revolusi Iran misalnya, di mana negara-negara Arab dan Islam pada saat itu memiliki kedutaan besar penjajah. Dan kalau merujuk ke beberapa negara seperti misalnya Arab Saudi, tidak bisa kita katakan normalisasi karena Arab Saudi tidak pernah memiliki hubungan dengan Israel. Yang bisa kita katakan adalah ini Arab Saudi selangkah demi selangkah menuju hubungan, kan begitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Makanya ya teman-teman sekalian, mereka ini bekerja sama dengan penjajah untuk apa? Untuk membuat masyarakat semakin membenci gerakan H, semakin membenci gerakan pejuangnya sendiri. Caranya bagaimana? Perang dibuat berlarut-larut sampai masyarakat dibuat mengerti atau sampai masyarakat dibuat yakin bahwa penyebab perang ini adalah gerakan H. Penyebab penjajahan ini terjadi adalah gerakan H. Ini juga framing yang dilakukan oleh sebagian elemen gerakan Fatah. Gerakan Fatah adalah elemen oposisi dari gerakan H yang ada di Gaza. Kalau di tepi barat, gerakan H ini yang oposisinya Fatah, karena kan Fatah ada di otoritas Palestina. Mengapa? Itu wajar, karena memang gerakan Fatah ingin memerintah Gaza, ingin memerintah rakyat Gaza. Karena kan setelah perang ini yang terjadi nanti bantuan kemanusiaan akan masuk banyak sekali, dan ini menjadi salah satu lahan basah dalam tanda kutip. Nanti kan ada uang mengalir ke dalam dan lain sebagainya, akan ada pembangunan, akan ada proyek lah gitu kasarnya gitu ya. Dan mungkin ada sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab membayangkan rekonstruksi Gaza adalah proyek, sebagaimana kalau kita melihat sekarang pembangunan IKN sesederhana itu, atau kita lihat pembangunan jalan tol di mana-mana kan semata-mata adalah proyek, tidak disikapi sebagai sebuah proyek kemanusiaan atau tidak disikapi sebagai sebuah konsep kemanusiaan membangun kembali benteng kita di bumi Syam misalnya. Mungkin akan banyak yang tidak setuju dengan pernyataan saya ini, tapi pandangan saya yang dari jauh ini, pandangan saya yang berkali-kali berinteraksi dengan saudara-saudara kita di Gaza, meskipun hari ini mereka sudah keluar gitu ya. Saya berinteraksi dengan mereka di Mesir, di Suriah, di Lebanon, di Yordania gitu ya. Kemudian juga beberapa di antara mereka ada di Arab Saudi dan Indonesia. Saya menangkap pesan seperti itu, bahwa negara-negara Arab bekerja sama dengan tentara penjajah untuk membuat mereka ya mengeliminasi gerakan H dengan cara membenturkan masyarakat dengan gerakan H. Nanti dengan anggapan semacam itu, dengan ketika masyarakat sudah menganggap bahwa gerakan H itu mengkhianati mereka, membuat mereka lapar dan lain sebagainya, gerakan H akan diadili oleh masyarakatnya sendiri. Yang keempat, penjajah saat ini menggunakan satu proksi. Ya, proksinya yang terkenal ini adalah Yasser Abu Shabab. Ini ada satu wawancara di The Sunday Times. Ini adalah satu koran dari ini Inggris atau Amerika ya, saya lupa. Pokoknya tadi ini saya baca, ini dikutip juga di Yediot Ahronot misalnya, dikutip juga di berbagai media-media Palestina. Jadi Yasser Abu Shabab ini adalah orang yang berideologi ekstrim. Saking ekstrimnya dia ini menclok-menclok gitu. Dari Salafi, kemudian dia berubah jadi Khawarij, kemudian dia juga berubah lagi malah jadi orang munafik sekarang. Ya, ini berubah jadi orang munafik yang memihak penjajah, dan di wawancara yang terbaru itu dia bilang, saya atau kami menyelamatkan penduduk Gaza dari perampokan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh gerakan H. Nah,
Gini semua maksudnya apa? Ya dia membungkus pengkhianatannya kepada perlawanan, dia membungkus pengkhianatannya kepada masyarakat Gaza dengan istilah kan penjajah ngasih bantuan kemanusiaan ke kami. Nah, dari kami nanti bantuan kemanusiaan itu kami bagi-bagi. Cuman syaratnya kan gini masalahnya. Syaratnya adalah orang-orang Gaza itu harus melepaskan atau harus menyingkirkan jauh-jauh gerakan H itu yang pertama, dan yang kedua mengakui kedaulatan negara I, mengakui kedaulatan negara penjajah, itu kan masalahnya kan. Dan Yasser Abu Syabab sendiri kan diberikan senjata oleh penjajah. Itu masalah. Jadi dia ini kolaborator gitu loh. Dan tidak banyak orang-orang Gaza yang mau bersekutu dengan dia. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Gaza, terlepas dari orang Gaza itu sepakat dengan Hamas atau tidak, sepakat dengan gerakan H atau tidak, mereka tetap pada jalan perlawanan. Kan di situ masalahnya. Ya kan? Nah, makanya nih teman-teman sekalian, menyingkapi apa yang terjadi di Gaza belakangan ini memang cukup pelik. Cukup pelik. Dan pemain-pemain kunci yang ada di sini tentu saja hanya dua, Yordania dengan Mesir. Kalau Yordania dengan Mesir mau membuka perbatasan dan terus kemudian mau mengawal bantuan kemanusiaan 1.000 truk saja masuk ke dalam gitu ya, insya Allah persoalan kelaparan ini akan meskipun tidak selesai, setidak-tidaknya akan sedikit menemukan angin segar. Saya tidak bisa bicara banyak karena Indonesia bahkan tidak berbatasan dengan daratan manapun. Indonesia, seluruh kawasan Indonesia itu kan tidak terhubung dengan benua Asia karena semuanya terputus dengan jalur laut. Maka kita tidak bisa berbuat terlalu banyak selain ya sudah kita kumpulkan saja bantuan kemanusiaan yang ada, percayakan kepada aktivis-aktivis kita yang berangkat ke Yordania. Nanti insya Allah saya akan berangkat sebentar lagi dengan Habib Ares, dengan Mbak Indah Daring, juga dengan beberapa influencer-influencer yang lain gitu ya, insya Allah nanti kita akan mengawal. Dan sisanya adalah mungkin pemerintah Republik Indonesia bisa menegosiasikan kepada pemerintah Mesir maupun juga pemerintah Yordania untuk membuka bantuan kemanusiaan. Dan saya tidak menyesal, akan tetapi saya lebih ke arah jijik dan miris. Pasukan keamanan PBB atau pasukan-pasukan internasional yang harusnya mengawal bantuan kemanusiaan ternyata tidak ada. Nanti lagi-lagi memang PBB cuma tipu-tipu. PBB itu cuma organisasi yang sampah dunia lah gitu bahasanya, untuk menjamin penjajahan tetap ada. Maka negara-negara kuat berhimpun jadi satu, membentuk satu aturan dunia, dan negara-negara kecil itu dipaksa untuk mengikuti aturan negara-negara kuat tersebut. Mungkin penyampaian saya malam ini terkesan agak negatif ya, terkesan agak putus asa, akan tetapi sesungguhnya yang terjadi bukanlah putus asa. Bahwa ketika malam sudah semakin gelap, berarti sebentar lagi akan terbit matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.